Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami ya Tuhan, dengan hikmat-Mu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, pembaca yang setia, tetapi kami mampu untuk menjadi alat kesaksian dalam kehidupan beriman kami. Dalam ketaatan dan kesetiaan, kami boleh menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Bekali kami semua ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah sendiri, firman kebenaran dan hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan judul mengenai doa Jumat. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu besar dan besar pula Dia yang menjadi penantang antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdosa, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat berbicara lagi hari ini dalam firman Tuhan. Selalu menikmati hari yang indah dalam sukacita menjawab panggilan Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani di saat ini. Dan saudara kita ada dalam tema naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Berhubung dengan tema ini, tentunya ada maksud untuk orang semua sebagai jemaat, tetapi juga sebagai warga masyarakat yang ada. Namun segala sesuatu tentunya pijakannya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berpijak dari Injil Kristus yang dalam bagian bacaan tadi kita sangat nyata sekali bagaimana Paulus menasihati Timotius di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya sebagai seorang pemimpin yang ada di jemaat Efesus. Sebagai latar belakang jemaat di kala itu, mereka sedang dan sementara ada di dalam situasi dan kondisi yang panas. Jadi kalau saudara ada dalam situasi seperti itu, karena di bawah kekuasaan Kaisar Nero, orang tahu kalau Kaisar Nero seperti apa. Dia seorang kaisar yang sadis, yang mengadakan pembunuhan terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen, para pemimpin-pemimpin yang
Kesadisannya ini adalah ketika dia membunuh para kabar Injil dengan aspal, dia kasih masuk, dia bakar. Ini dasarnya yang luar biasa. Jadi dia kejahatan yang begitu sangat. Pokoknya kalau dikatakan bahwa kesadisannya ini tidak dapat diungkapkan dengan kata. Ini gambaran yang singkat. Dan yang begitu sangat penting adalah sebagai seorang senior Paulus untuk anak baptisnya Timotius. Walaupun Timotius adalah seseorang yang telah lahir dalam lingkup kehidupan keluarga yang begitu sangat kuat, taat dan setia di dalam Injil, di dalam pengajaran mereka. Karakter Timotius ini telah terbentuk dari lingkup kehidupan keluarga. Seorang ibu dan seorang neneknya yang luar biasa mendidik dia di dalam iman kepada Kristus. Jadi mau bilang apa ini Timotius? Tetapi ketika dia ada dalam tugas dan tanggung jawabnya dilakukan, kembali Paulusnya mengingatkan dia dan menasihati dia agar supaya dia tetap menjadi pribadi yang memegang prinsip, artinya harus konsisten. Dia adalah sosok yang berintegritas dalam kehidupan, dan itulah yang dimaksud Paulus. Dia pegang terus itu, dia pegang. Dan jangan pernah goyah dalam berbagai macam hal-hal yang terjadi di kala itu, termasuk di dalamnya dalam pengajaran yang tidak sehat, pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan persekutuan jemaat yang ada. Timotius sebagai seorang pemimpin, dia harus benar-benar mampu untuk mengendalikan dirinya. Dia harus mampu untuk dapat menyikapi dan benar terhadap segala sesuatu yang terjadi di kala itu, sehingga apa yang telah diajarkan, apa yang telah diberi dalam kehidupan persekutuan jemaat ini, itu tidak akan lagi goyah. Tidak ada kegoyahan mereka. Artinya Injil Kristus ini benar-benar sudah berakar di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, yang pertama di sini kita lihat, apa yang ditujukan Paulus kepada Timotius ini sesuatu hal yang memang sangat penting sekali. Karena segala sesuatu dalam kehidupan persekutuan di kala itu ada pada Timotius. Kalau Timotius sebagai pemimpin, dia terkenal dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka bagaimana itu jemaat? Tentu BP imbasnya juga ada di jemaat. Namanya saudara-saudara, kita melihat dan mau berefleksi tentang bagian-bagian ini. Dalam bagian ini doa menjadi hal yang utama dalam kehidupan jemaat. Dikatakan bahwa aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, bahkan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar dapat hidup tenang dan tentram. Ini sebetulnya adalah poin utama dari bagian ini. Naikkan doa. Jadi mau menaikkan doa pada mereka untuk apa? Tujuannya agar supaya kehidupan sebagai jemaat ini senantiasa selalu baik, supaya persekutuan jemaat ini tidak ada lagi hal-hal yang mengombang-ambingkan iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka tetap setia hidup di dalam Kristus dan mau untuk saling memberi
ini kekuatan doa ini mengalahkan segalanya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku, doa bukan hanya ditujukan kepada sekelompok orang, tetapi dikatakan di sini bahwa karena doa itu untuk semua orang. Jadi siapapun dalam kehidupan orang berdoa, ya, tidak ada orang karena ini orang cuma berdoa untuk sekelompok orang. Ya. Artinya pengertian doa adalah Muhammad Paulus menyeluruh. Ya. Tidak melihat mereka dari mana, mereka dari kelompok mana, dari kelompok mana, tetapi ajarkan Paulus ini secara universal bahwa doa ini harus dipanjatkan kepada semua orang. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyafaat, ya, ini doa syafaat juga adalah doa yang dalamnya orang mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Orang mau membangun kehidupan saudara-saudara kita kepada Tuhan. Orang mau mengangkat mereka, apakah mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai raja, sebagai pembesar-pembesar dalam kehidupan ini. Orang mengangkat pujian selalu kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan, sebab mereka ada bukan juga karena sesuatu hal yang menjadi tujuan mereka, tetapi pada intinya mereka juga berkata kepada Tuhan untuk boleh dapat melakukan tanggung jawab yang dilakukan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau cara bersyukur, bagaimana orang mau selalu bersyukur kepada Tuhan, ya? Bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita, hal-hal yang penuh dengan pengharapan, hal-hal yang baik itu orang bawa kepada Tuhan, minta Tuhan, ya? Supaya itu boleh dialami dalam kehidupan bersama. Dan yang terpenting di sini saudara-saudara, mari kita mengenal tentang kesalehan dan kehormatan. Ada dua ini yang menarik di sini. Di samping orang berdoa, ya, ada dua kata yang diungkapkan tentang kesalehan dan kehormatan. Dalam pengertian perjanjian lama, kesalehan dan kehormatan ini menuju kepada hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan ini juga yang harus menjadi modal utama dalam kehidupan ini. Jika seorang hidup dalam takut akan Tuhan, maka dia tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran yang menyesatkan. Nah, saudara, termasuk di dalamnya bahwa Tuhan Allah berkenan kepada kita, menghendaki kepada kita semua orang yang telah Dia selamatkan, agar supaya orang menjadi pribadi-pribadi yang seperti di dalam bagian Alkitab ini, ya. Bahwa orang akan kebenaran dan kita tahu bahwa Allah itu adalah besar, tidak ada kecuali lain dalam hidup ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi.
Maka bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, tugas kita sebagai gereja adalah pribadi-pribadi kita, ya, bahwa kita harus punya pendirian di dalam diri kita, dan jangan pernah kita terombang-ambing dengan berbagai macam ajakan-ajakan yang tidak benar dalam kehidupan ini. Sebagaimana Paulus kepada Timotius, maka pun juga orang satu dengan yang lain saling mengingatkan. Kepada hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita. Karena apa? Banyak kali orang menyesatkan orang diri sendiri. Saking orang terlalu fanatik dengan sosok seseorang, seolah-olah dia adalah Tuhan. Sebenarnya maksudnya adalah cara berpikir kita di sini juga terpengaruh. Ingat saudara-saudara bahwa tujuan kita untuk dapat memiliki di dalam segala tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain. Dari harapan yang kita agar supaya kalian maju ke keterangan hidup, kedamaian hidup, dan ada beberapa senior, satu senior kiri, satu senior kanan, tidak ada senior kiri, senior kanan. Kita percaya bahwa dalam kedewasaan iman, orang semua orang ini adalah anak-anak Allah yang sudah menerima kasih karunia Yesus dalam hidup ini. Karena itu jangan pernah orang tersesat lagi hanya karena pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang sebenarnya adalah pesta yang namanya pesta. Jadi harus dibawa dalam suasana yang gembira. Tolong harus ada dalam suasana yang aman, suasana yang nyaman, suasana yang sungguh mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu salah. Ketika terlalu salah pikir, maka akan salah menurut segala sesuatu. Yang namanya pesta. Pesta itu kita harus bersuka cita bergembira. Kita akan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mereka melaksanakan segala hal yang mendatangkan berkah dalam kehidupan kita bagi bangsa dan negara, tetapi juga dalam ruang kehidupan bangsa. Karena itu saudara, terkadang juga itu warna membuat orang menjadi ilfil. Ada orang salah pakai baju itu kadang-kadang seilfil lain. Kepala untuk mau baca cerita lagi. Jadi segala sesuatu dianggap bahwa jadi orang ini ada di sini. Ada orang ini. Padahal sebetulnya saudara di dalam kehidupan ini diajarkan Paulus, mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Mari kita saling merangkul satu dengan yang lain. Dan tugas kita adalah untuk beribadah, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah tugas gereja. Kita tidak terlibat di dalamnya untuk memberi peran-peran yang berdampak mengubah kehidupan bersama kita. Dan karena itu juga orang berkata dari firman ini saudara, kenapa Paulus menegur Timotius? Karena dalam situasi dan kondisi tertentu, Paulus mengingatkan agar supaya Timotius ini tetap
tetap setia. Timotius ini tetap taat dan dia tidak akan mudah untuk diombak-ambingkan dalam segala hal. Karena itu saudara-saudara, Paulus memastikan bahwa Timotius ini harus menjadi pekabar Injil dengan memberikan ajaran-ajaran yang sehat dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan persekutuan yang ada, dan jangan membiarkan diri untuk terlibat di dalam situasi dan kondisi yang ada di kita. Tugas Timotius Paulus bilang, mana tugas untuk mengabarkan Injil, mengajarkan ajaran yang sehat dalam kehidupan jemaat. Di luar itu bukan tugas kami. Ini luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, sebetulnya ini satu ketegasan yang memiliki hati, para pemimpin kita, termasuk di dalamnya hamba Tuhan, yang seringkali terjebak di dalam situasi dan kondisi yang bukan menjadi ranah mereka. Karena ketika seorang pelayan Tuhan masuk dalam satu ranah yang bukan ranahnya, maka bukan tidak mungkin di dalamnya ajaran-ajaran yang sehat itu sudah tidak lagi 100%. Masuk ada amalan-amalan di dalam. Karena itu saudara, kalau selalu diingatkan, mengambil bagian itu boleh. Mendoakan itu tanggung jawab kita. Tuhan berdoa untuk mereka. Tapi jangan Tuhan berdoa. Jangan langsung pada orang wilayah itu wilayah mereka, bukan orang wilayah. Apalagi kalau saudara, kalau saudara sama dalam saat ini, doa bilang kalau tidak ada itu lewat. Nah ini satu hal yang juga mau menyadarkan kita. Mari kita sadar Tuhan kita. Kita mau memahami bahwa tujuan kita yang hidup di dunia ini secara khusus di bangsa dan negara kita ini adalah untuk kehidupan bersama. Kalau orang hidup damai, kalau orang hidup bahagia luar biasa, kalau orang selalu hidup dan damai, maka dalam hidup ini jangan hanya hal-hal sepele, karena warna, karena perbedaan, pilihan orang semua Tuhan. Kalau sebenarnya mau kebun, bukan apa, sia-sia orang yang dilaksanakan oleh Paulus. Kalau orang membawa untuk bersama saya dan saudara, bahwa memang pengaruh-pengaruh ini banyak godaan, banyak cobaan. Tetapi kembali dari orang ini, kalau orang mampu mempertahankan apa yang sudah telah dimiliki dalam diri ini, dia tidak akan pernah goyah. Kalau orang ingin hidup damai, ingin hidup bahagia bersama Kristus, jalan yang tanggung jawab kita dengan benar, dengan baik, dengan bersuka-cita dan bahagia. Kalau saling membantu satu yang lain, saling menasihati, tetapi juga sama-sama Tuhan turut memberkati supaya boleh dapat terlaksana dengan baik semua. Kalau dijauhkan dari berbagai macam perselisihan, dari berbagai macam penyucian, cipta antara suasana yang dimulai dari dalam diri bangsa. Sebagaimana ajaran Paulus sudah tertulis, ini juga ajaran untuk bangsa dalam kehidupan yang berjalan di dunia. Mengambil bagian bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang ada di Indonesia. Itu benar. Kita punya tanggung jawab bersama untuk dapat merealisasikan itu. Tetapi di atas semua ini bahwa jalan orang terlalu untuk mengandalkan
ya, dan ditentukan pada orang sama, ya. Siapa yang menentukan orang kehidupan bangsa dan negara kita? Yang menentukan adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Tetapi orang pilih A, orang pilih B, orang berkata, dorong pakcol. Kalau yang pakcol kalau yang mana? Bukan pakcol kok. Sebab ini adalah karena musiman. Kalau yang keseharian itu kalau yang musiman, kalau yang ada orang itu pendatang berbahasa orang Indonesia orang kita mengenal selain orang pakcol, orang pakcol dalam kehidupan. Karena itu mengulang mereka bersama-sama kepada Tuhan untuk situasi dan kondisi hingga datang kepada Tuhan. Bukan cuma orang terima coklat, kalau lain, ya, tetapi dimohon keluarga ini juga, ya, itu sifat itu, ya, memang berbeda, ya, tapi dia tetap utuh menjadi satu di dalam perbedaan yang ada. Sebab kita satu di dalam Tuhan, sebagaimana perkataan di sini, Tuhan itu besar, maka orang itu juga besar, satu ada. Amin. Tuhan, kasih